Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destika. Di sini saya ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-9. Yang pertama yaitu dengan tema kurikulum baca 1. Apa arti tanda panah pada bagan kurikulum Bimba? Arti tanda panah pada kurikulum Bimba yaitu arah untuk menentukan membaca alur. Yang kedua, apa arti garis tebal pada bagan kurikulum Bimba? Adapun arti dari garis tebal tersebut yaitu untuk menandakan sebelum lanjut pada tahap berikutnya terdapat syarat yang harus dicapai. Yang ketiga, apa arti tanda seru pada bagan kurikulum Bimba? Tanda seru menunjukkan bahwa motivator harus berhati-hati bahwa ketika lanjut ke tahap berikutnya, syarat-syarat yang ada harus terpenuhi dengan baik. Yang keempat, bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba? Yang pertama ada panah, yang mana panah menunjukkan arah atau alur pembelajaran selanjutnya. Lalu terdapat garis tebal yang mana gunanya untuk melihat syarat yang harus dipenuhi sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Lalu terdapat tanda seru yang mana artinya ialah remindering atau peringatan harus berhati-hati dan memastikan lagi bahwa syarat-syarat harus sudah terpenuhi untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Yang kelima, apa syarat huruf sederhana A, I, U, E, O? Yaitu melihat kembali pada bagan kurikulum Bimba bahwa di atas huruf sederhana A, I, U, E, O tidak ada garis tebal, maka artinya materi dapat langsung diberikan. Apa syarat modul baca 1A? Adapun syarat yang harus dipenuhi yang pertama yaitu D4 HVK, lalu HSAIUEO, dan yang ketiga verbal BDG KMPSY. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu, kemudian bisa lanjut untuk modul baca 1A. Yang keenam, apa syarat modul baca 1B? Adapun syarat yang harus dipenuhi yang pertama yaitu D4 HVS, lalu huruf verbal JLN TRC, dan yang ketiga yaitu baca 1A. Ketiga hal tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu, kemudian bisa lanjut ke tahap baca 1B. Apa syarat D4 HVS? Yang mana D4 HVS itu memiliki syarat 4 HVS dan D4 HVK harus terpenuhi terlebih dahulu. Apa tahap setelah 4 HVK? Yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Apa tahap setelah baca 1A? Tahap selanjutnya yaitu baca 1B. Apa tahap setelah baca 1E? Yaitu baca 1F dan baca 4 dengan syarat. Apa tahap setelah baca 4? Adapun tahap setelah B4 yaitu B5 dengan syarat. Kemudian yang kedua, tahap persiapan. Apa pengertian tahap persiapan? Pada tahap ini, motivator harus mendengarkan bunyi, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memberitahu bentuk atau simbol dari hurufnya. Kemudian yang kedua, apa pengertian huruf verbal? Huruf verbal merupakan huruf yang harus dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa diperlihatkan bentuk dari hurufnya. Tahap persiapan disebut juga tahap apa? Tahap persiapan disebut juga sebagai tahap verbal. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena
dalam tahap persiapan ada untuk memastikan bahwa anak-anak tidak merasa asing atau kesulitan saat diperkenalkan dengan bentuk huruf atau simbol. Pada tahap ini membantu anak-anak untuk mengenal bunyi huruf terlebih dahulu, sehingga ketika mereka melihat simbol hurufnya, mereka sudah memiliki masukan dari bunyinya dan merasa lebih siap. Apa tujuan adanya tahap persiapan? Yaitu tahap persiapan bertujuan untuk mempersiapkan anak agar mampu untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap awal. 6. Materi apa yang masuk dalam tahap persiapan? Adapun materi pada tahap persiapan yaitu huruf verbal kata, verbal dikte, dan yang terakhir verbal kalimat. Yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator pada tahap persiapan? Biasanya kegiatannya diawali dengan berdialog terlebih dahulu, menyanyikan lagu bimba dan bahasa bimba. Yang ketiga, yaitu mengenai huruf verbal A, I, U, E, O. Apa pengertian huruf verbal A, I, U, E, O? Huruf verbal A, I, U, E, O yaitu pengucapan bunyi huruf verbal A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk hurufnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal A, I, U, E, O? Adapun tujuan utama huruf A, I, U, E, O adalah agar anak menyukai huruf verbal A, I, U, E, O. Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan huruf A, I, U, E. Bagaimana cara motivator memperkenalkan huruf verbal A, I, U, E, O? Yaitu bisa menggunakan dengan menerapkan beberapa kegiatan seperti berdialog, bercerita, dan bernyanyi. Motivator tentunya harus memberikan contoh terlebih dahulu dengan cara mengucapkan huruf-huruf tersebut secara berulang-ulang. Kemudian yang keempat, mengenai huruf verbal BDG KMPSY. Apa pengertian dari huruf verbal BDG KMPSY? Yaitu pengucapan bunyi huruf verbal BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari huruf verbal BDG KMPSY? Adapun tujuan umum huruf verbal BDG KMPSY adalah agar anak menyukai kegiatan bermain, mengucapkan huruf verbal BDG KMPSY. Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam mengucapkan huruf verbal BDG KMPSY. Bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal BDG KMPSY? Tentunya motivator harus mencontohkannya terlebih dahulu dengan mengucapkan huruf verbal tersebut secara berulang-ulang dengan menggunakan nada sesuai dengan kurikulum BIMBA. Kemudian yang E, mengenai huruf verbal JLNTRC. Apa pengertian dari huruf verbal JLNTRC? Yaitu merupakan pengucapan bunyi huruf verbal JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk huruf terlebih dahulu. Apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal JLNTRC? Adapun tujuan utama huruf verbal JLNTRC adalah agar anak menyukai kegiatan bermain mengucapkan huruf verbal JLNTRC. Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam mengucapkan huruf verbal JLNTRC. Kemudian bagaimana cara motivator memperkenalkan huruf verbal JLNTRC? Tentunya motivator harus mencontohkannya terlebih dahulu dengan mengucapkan huruf verbal tersebut secara berulang-ulang dengan menggunakan nada sesuai dengan kurikulum BIMBA. Kemudian yang F, mengenai huruf verbal ABC. Apa pengertian dari huruf verbal ABC?
huruf verbal ABC merupakan pengucapan bunyi huruf verbal tanpa menampilkan bentuk hurufnya. Ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mengucapkan bunyi huruf yang membiasakan anak dengan suara-suara huruf tersebut sebelum mereka dikenalkan dengan bentuk simbolis huruf. Apa tujuan utama dan tujuan khusus huruf verbal ABC? Adapun tujuan utama huruf verbal ABC adalah agar anak menyukai kegiatan bermain pengucapan huruf verbal ABC. Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil dalam mengucapkan huruf verbal ABC. Kemudian bagaimana cara motivator mengenalkan huruf verbal ABC? Yaitu dengan tentunya motivator harus mencontohkannya terlebih dahulu dengan mengucapkan huruf verbal tersebut secara berulang-ulang dan menggunakan nada sesuai dengan kurikulum Bimba. Sekian dari saya.